Oke, karena Ustadznya sudah hadir, alhamdulillah. Kita mulai aja ya, teman-teman. Ya, silahkan mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi unzila fil Qur'an yubayyinati wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita banyak nikmat yang tidak bisa kita ukur atau kita hitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bertatap muka di Zoom dalam pelajaran tafsir ayat dakwah hari ini. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Faisal, selaku dosen pembimbing pelajaran tafsir ayat dakwah yang saya cintai dan saya rindukan. Teman-teman semester 3 akhwatillah sekaligus, ya Allah, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan langkah kita. Semoga Allah SWT selalu memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Sebelum kita beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan serta teman-teman saya yang bertugas pada hari ini. Kita dari kelompok 5 yang insya Allah membahas tentang surah Al-Qari'ah. Nah, di sini saya sendiri, Nur Maryam Mahranti Asyifa sebagai MC. Lalu saya ditemani oleh 3 teman saya. Ada saudari Nesti Helma, ada saudari Nadia Safitri, ada saudari Nikmat Ulfa. Oke, kita lanjut ke langsung ke pembahasan ya teman-teman. Semoga teman-teman menyimak dengan baik ya. Semoga mic-nya bisa dipastikan ya. Oke, bisa slide-nya bisa di ya. Oke, pembahasan pertama yaitu penamaan surah. Nah, jadi surah Al-Qari'ah ini tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Qari'ah termasuk surah yang 101 dalam Al-Quran. Jadi penamaan surah dinamakan surah Al-Qari'ah yang artinya menggebrak atau mengguncang. Jadi karena surah Al-Qari'ah ini secara khusus menggambarkan tentang peristiwa di hari kiamat gitu, di hari akhir nanti gitu. Jadi dinamakan surah Al-Qari'ah. Seperti surah-surah yang lain, surah ini dinamakan Al-Qari'ah yang bertujuan untuk memberi rasa takut gitu. Sebagaimana permulaan surah-surah yang lain juga seperti Al-Haqqah, Al-Qari'ah termasuk nama-nama hari kiamat gitu, yang artinya hari yang menggemparkan, yaitu Yaumul Qari'ah, Al-Ghasyiyah dan semisalnya surah Al-Qari'ah, karena surah ini dapat membuat rasa takut di hati karena kedahsyatan hari kiamat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Ya, penyesuaian surah ini dengan surah sebelumnya. Ya, surah ini, surah Al-Qari'ah, surah sebelumnya yaitu surah Al-Adiyat diakhiri dengan penyifatan hari kiamat dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Adiyat ayat 11, yaitu yang artinya pada hari itu Tuhan mereka Maha teliti. Jadi di sini di surah Al-Adiyat ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberi kisi-kisi kepada kita kalau nanti di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Kenapa Maha teliti? Karena nanti ada namanya yaumul hisab, penimbangan gitu, di mana segala amal perbuatan kita dihisab. Bahwasannya yang berbuat baik akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Nah, surah ini memberi penjelasan lanjut dengan berbicara tentang hari kiamat dan kondisinya yang menakutkan. Oke, jadi surah ini dengan surah Al-Adiyat sebelumnya ibaratnya saling klop ya. Jadi Al-Adiyat ayat terakhir membicarakan tentang kisi-kisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha teliti di hari kiamat nanti. Lalu selanjutnya surah Al-Qari'ah memberi penjelasan lebih detail tentang peristiwa hari kiamatnya. Oke, bisa slide selanjutnya Kak Dita. Nah, kandungan surah. Ya, kandungan surah. Tema surah Makkiyah ini menakut-nakuti dengan keadaan hari kiamat. Jadi di surah ini jelas Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di hari kiamat nanti bahwasannya al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, dan pada hari itu manusia seperti larung yang bertebangan. Jadi nanti di hari kiamat nanti gambarannya seperti saat langit terbelah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, saat malaikat Israfil meniup sangkakala, dan berakhirlah semua kehidupan. Bahwasannya tidak ada yang kekal kecuali Allah wal awwal wal akhir. Bahwasannya manusia dan makhluk-makhluk, yang definisi makhluk adalah yang tadinya berasal dari tidak ada menjadi ada, lalu akan berakhir, semuanya akan berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Dan manusia dan seluruh makhluk berakhir dan menghadap kepada Allah dengan tanggung jawab apa-apa yang mereka perbuat di dunia ketika mereka hidup, semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan ketika benturan yang sangat dahsyat itu satu persatu berbenturan, hilang kendalinya. Bahwasannya kalau sekarang kita merasakan rasa aman gitu loh, kita hidup seperti biasa, matahari, bintang-bintang, bulan, semua berjalan dengan sistemnya karena kuasa Allah, karena Allah yang Maha mengatur gitu. Nanti ketika hari kiamat nanti akan kita saksikan gitu. Nauzubillah, semoga kita tidak menyaksikan ya gitu. Nanti di hari kiamat nanti semua planet-planet, bintang-bintang, matahari itu semua hilang kendalinya gitu. Itu semua berbenturan, saling jatuh, saling tabrak-menabrak gitu. Bahkan manusia digambarkan sebagai aneh-aneh yang bertebaran, tidak ada tujuan, bingung mau kemana gitu loh. Qadarullah, nanti di hari kiamat nanti kondisinya kurang lebih seperti itu. Dan makanya aneh jika ada manusia yang sombong gitu loh, bahwasannya nanti di hari kiamat tidak ada yang kekal gitu, semua mati gitu, dan yang di bawah hanyalah amal ibadah kita ketika kita di dunia gitu, yang ditimbang nanti amal ibadah kita gitu. Kekuasaan, jabatan, mobil, kendaraan yang mewah, rumah yang tingkat yang mewah gitu, itu semua tidak dibawa gitu, itu semua dihisap semuanya. Dan yang yang harus kita ketahui juga bahwa hari kiamat itu ada 13 nama yang saya tahu ya. Nanti kalau ada kesalahan mohon dibetulkan ya Ustaz ya. Yang pertama, nama hari kiamat yaitu Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang kedua, hari perhitungan Yaumul Hisab. Yang ketiga, hari masa yang ditetapkan Yaum Sa'ah. Yang keempat, Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang pasti berlaku. Yang kelima, Yaumul Qari'ah, ini yang lagi kita bahas, hari yang menggemparkan. Yang keenam, Yaumul Zalzalah, hari goncangan. Selanjutnya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Selanjutnya Yaumul Fasl, hari keputusan. Selanjutnya Yaumul Bats, hari kebangkitan. Yaumul Fathu, hari kemenangan. Yaumut Talaq, hari pertemuan. Yaumut Tamah, hari bencana yang besar. Yaumul Ghasiyah, yang terakhir hari kejadian menyelubung. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan nanti di Yaumul Kiamat nanti, Yaumul Akhir nanti, semua amal ibadah kita dihisab ya. Ada penimbangan juga, ada Yaumul Hisab. Jadi semua yang kita lakukan berbuat baik, Allah berikan balasan baik. Begitu pula orang yang berbuat zalim, Allah akan balas sesuai dengan apa-apa yang mereka lakukan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan dibahas oleh saudari saya, yaitu Bu Neti Helma. Dipersilahkan. Slide-nya bisa digeser, Kak? Ya. Langsung masuk i'rab, Dit. Terima kasih Saudari Maryam. Saya akan membahas masalah i'rab, yaitu pada ayat ke-1 dan kedua, al-qari'ah, mal-qari'ah. Kata al-qari'ah berkedudukan sebagai mubtada, dan huruf ma berkedudukan sebagai mubtada yang kedua. Sedangkan kalimat setelahnya adalah khobar. Kemudian pada ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah,
huruf ma yang pertama adalah mubtada dan setelahnya adalah khobar. Sedangkan huruf ma yang kedua adalah mubtada dan khobarnya berkedudukan sebagai maf'ul kedua dari fiil yaitu pada kalimat adroka. Selanjutnya, slide berikutnya. Next, Dit. Dita, berikutnya slide-nya. Pada ayat keempat dan kelima, di sini disebutkan pada kata yauma. Yauma berkedudukan sebagai zorof atau keterangan waktu yang merupakan makmul dari amil, fiil yang ditujukan oleh kata al-qari'ah. Pada kalimat kal faroshil mabsus dan kal ihnil mangfus dinasab karena menjadi khobar dari yakunu. Kemudian pada ayat ke-7 di sini disebutkan fahuwa fi isyatir rodiyah. Pada huruf fa merupakan jawab dari amma yang mengandung makna syarat dan ia berkedudukan sebagai mubtada. Fi isyatin berkedudukan sebagai zorof yang dirafa karena menjadi khobar mubtada. Sedangkan pada kalimat rodiyah, yakni kata tersebut berbentuk isim fa'il yang mempunyai makna isim maf'ul. Berikutnya kita akan membahas balaghah. Pada ayat ke-1 dan kedua, al-qari'ah mal-qari'ah menempatkan isim zohir di tempat isim domir yang bertujuan untuk menakut-nakuti. Jadi asli kalimatnya adalah al-qari'ah mahiyah. Selanjutnya pada ayat ketiga, wa ma adroka mal qari'ah, ini adalah kalimat istifham atau kalimat tanya yang bertujuan untuk menakut-nakuti. Demikian juga halnya dengan kalimat wa ma adroka mal hiya. Makna di sini sebenarnya memang lebih dari itu ya, karena bagaimana seperti halnya contoh misalnya tsunami. Tsunami itu kan sebenarnya dia mengeluarkan air dimuntahkan ke muka bumi. Tapi ternyata di saat nanti hari kiamat itu datang, itu di dalam air itu malah mengandung api. Jadi itulah yang membuat kita sangat getar sekali bahwa inilah yang akan terjadi di hari kiamat. Oke, selanjutnya saya akan bahas pada ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Kalimat ini merupakan tasbih mursal mujmal. Dalam kalimat tersebut disebutkan ada tasbih atau huruf tasbih dan wajhus tibia dibuang. Itu berupa banyak dan menyebar serta lemah dan hina. Kemudian pada kalimat kal ihnil mangfus itu seperti kalimat beterbangannya dan tersebarnya. Selanjutnya pada slide berikutnya pada kalimat wa amman takulat mawazinu dan fahuwa fi isyatir rodiyah, di antara dua kalimat tersebut terdapat mukabalah atau perbandingan kalimat. Majas a'li jika yang dimaksud dengan kata rodiyah adalah isim fa'il, yakni pemilik kehidupan, yakni Allah, itu ridho dengan kehidupan itu. Selanjutnya pada kalimat fa amma man sakulat wa amma man khafat, dalam kedua kalimat tersebut terdapat ihtibak, yaitu membuang masing-masing persamaan yang terdapat di dalam kalimat yang lain. Dari kalimat pertama dibuang kata fa ummuhu dan disebutkan di dalamnya isyatir rodiyah dan disebutkan di dalamnya isyatir rodiyah dan dibuang dari kalimat kedua fahuwa fi isyatin dan disebutkan kalimat fa ummuhu hawiyah. Ini merupakan saja murasta. Berikutnya kita akan bahas mufradat lughawiyahnya. Yang pertama, pada kalimat al-qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat. Kenapa dinamakan demikian? Karena hari itu sangat menggetarkan dan membuat hati kita merasa
takut yang amat sangat ya. Kata tersebut berdasar dari kata al-qari'ah yang berarti pukulan keras. Pada poin kedua, wama adroka mal qari'ah, dan apa yang kamu ketahui mengenai hari kiamat? Pertanyaan ini menambah rasa takut terhadap hari tersebut. Yang ketiga, kal farofil maksud, yakni seperti anai-anai yang bertebaran dalam hal jumlah yang sangat banyak, hina dan bingung hingga mereka tuh dipanggil untuk hisab, yaitu perhitungan amal kita selama kita di dunia. Pada poin keempat, farofil berarti hewan bersayap yang bodoh, yang bingung jika ada di atas api. Jadi di saat hari kiamat ini kebingungan mereka karena begitu banyaknya api yang keluar dari dalam bumi ini. Pada poin kelima, watakunul jibalukal ihnil mahfuz, dan gunung-gunung juga menjadi seperti bulu yang berterbangan karena keringanannya hingga rata dengan bumi. Jadi mereka semua memuntahkan isinya, sepertinya semua gunung yang banyak ya di dunia ini keluar semua. Kemudian sakulat mawazinu, kita akan ditimbang lebih berat mana timbangan amal kebaikan kita daripada amal keburukan kita. Untuk poin 6, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia di dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di dalam surga. Poin ke-7, khafat mawazinu, lebih berat keburukannya daripada kebaikannya. Ternyata bagi orang-orang yang berdosa akan dilihat bagaimana lebih berat keburukannya daripada kebaikannya. Gitu. Sehingga dia akan mengalami siksaan dulu sebelum akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Untuk poin ke-8, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ada di neraka jahanam. Ke-9, apa neraka tersebut? Mahiyah. Huruf H pada kata hiya merupakan huruf saktah yang tetap ada saat wasal maupun waqaf. Hawiyah merupakan salah satu nama neraka jahanam. Poin yang ke-10 yaitu narun hamiyah. Neraka itu adalah neraka yang sangat panas. Oke, demikianlah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Nikmatul Ulfa. Dipersilakan, Ulfa. Baik, sebelumnya Afwan, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Kedengaran. Afwan ya teman-teman, nggak bisa buka kamera soalnya sinyalnya nggak mendukung. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Pada ayat yang sebelumnya, di surat Al-Adiyat itu Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Adiyatnya mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Jadi berbicara tentang hari kebangkitan manusia, tentang alam kubur yang akan berubah menjadi hari kiamat, tentang bagaimana manusia-manusia akan dikeluarkan dari kuburnya, maka secara otomatis orang-orang itu akan bertanya, itu kapan ya kira-kira kejadiannya? Kapan akan dibangkitkan manusia kembali? Kapan akan dihisab? Maka Allah katakan Al-Qari'ah. Waktunya adalah pada hari kiamat. Waktunya tatkala umur dunia ini selesai. Dan subhanallah, Allah berbicara Al-Qari'ah ini diterjemahkan kan hari kiamat nih. Dikatakan Al-Qari'ah karena sangat-sangat memakikan telinga pada saat itu, kejadian saat itu. Seperti sesuatu yang dipukulkan di gendang telinga kita dengan dentuman yang dahsyat, yang begitu mengguncangkan semua orang. Itu ibarat pistol kalau ditembakkan ke telinga kita, itu bagaimana kondisi telinga kita. Dikatakan seperti itu ya karena kondisi dunia saat itu tuh betul-betul kacau. Sistem yang ada rusak semua, elektronik semuanya rusak, tidak bisa berfungsi semuanya. Menunjukkan berakhirnya dunia, disebutkan bagaimana bintang-bintang itu berjatuhan, seluruh gunung dicabut dari bumi, dan berbagai perkara-perkara yang menakutkan. Dan
manusia itu semua itu mendengar suara itu, seakan-akan itu mengetuk telinga kita dengan dahsyat. Nah, kalau kondisi seperti itu, kalau untuk saat ini mungkin kita bisa lihat contohnya seperti kalau misalkan kita di Palestina kan sering mendengar bom. Itu lebih-lebih dari itu kalau kondisi hari kiamat itu. Kemudian Allah katakan mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu hari kiamat itu? Dalam surat Al-Muzammil juga disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba. Saat itu bayi-bayi langsung beruban. Kondisi saat itu benar-benar di luar dugaan manusia. Semuanya hancur, semuanya berantakan, semuanya tidak terkendali. Segala ciptaan Allah yang ada di dunia ini hancur. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Gunung-gunung pun pada saat itu seperti bulu yang bertebaran. Kalau saat ini kan kita lihat gunung-gunung itu masih indah gitu kan. Masih kalau malam-malam itu masih banyak lampu-lampunya. Nah, nanti saat kejadian pada hari itu benar-benar kita tidak Ya, maaf teman-teman. Sepertinya sinyalnya kurang mendukung ya. Oke. Biar Ana bantu bacain sedikit ya, teman-teman. Ya, jadi lanjut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada hari kiamat, waktu dan tanda-tandanya, pada hari seluruh manusia keluar dari kuburnya, berjalan tidak tentu arahnya, keadaan mereka saat itu seperti anak-anak yang bertebaran, atau seperti layaknya serangga yang bertebaran, seperti nyamuk dan belalang. Gitu. Mereka bertebaran, datang pergi, sebab mereka kebingungan. Yang mereka rasakan seakan-akan adalah anak-anak yang bertebaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, seakan-akan mereka belalang yang bertebaran. Oke. Penyerupaan mereka dengan aneh-aneh adalah dalam jumlahnya yang banyak, bertaburan, lemah, hina, terbang kemana arahnya, kemana arah angin, sebagaimana anak-anak yang bertebaran ke api. Dan gunung-gunung yang kita lihat sekarang tinggi menjulang gitu, nanti pada yaumul akhir nanti gunung-gunung akan seperti bulu yang dihamburkan gitu. Saat Allah hempaskan menjadi gunung-gunung itu, lalu Allah kirimkan angin yang begitu besar, angin yang begitu hebat, lalu gunung-gunung itu menjadi seperti debu, bahkan bulu yang bertebaran gitu loh. Ringan banget gitu loh gunung-gunung. Luar biasa kuasa Allah ya. Di hari kiamat nanti semua hilang kendali gitu. Semua terjadi di luar dugaan gitu loh. Bahkan ibu yang memiliki bayi gitu loh. Saya nih punya anak nanti di hari kiamat nanti dia nggak mikirin bayinya gitu loh. Lempar aja bayinya gitu loh. Saking mereka bingung dan saking mereka takut gitu loh. Apa-apa yang harus mereka pertanggungjawabkan gitu loh. Wah, ini dunia sudah selesai gitu. Ya, itu. Oh, Kak Ulfa udah. Ya, apa nih ya? Enggak, lanjut. Tadi Mariam bicara sebentar. Iya. Jadi dalam surat Al-Qariyah ayat yang kelima, watakunul jibalu kal aihnil manfus. Al-jibal kal aihnil manfus. Gunung-gunung itu seperti bulu yang berhambur-hamburan. Manusia itu seperti aneh-aneh yang bertebaran. Ada juga yang mentafsirkan seperti belalang, yang beribu-ribuan belalang yang mereka tuh juga kebingungan. Mereka mau kemana, ke timur, ke barat, ke selatan. Mereka tuh tanpa arah. Ya, pada saat itu, kondisi pada saat itu. Saking bingungnya mereka tuh, merasakan
bagaimana kondisi saat itu betul-betul Oke, apa nih ya teman-teman? Ini Kak Ulfa ini luar biasa. Dia lagi berjuang nyari sinyal ya untuk menyukseskan materi ini. Bentar ya teman-teman ya. Kita tunggu 5 menit. Kalau nggak ada kita lanjut ke Nadia ya. Iya, siap. Oke, Kak Nadia bisa dilanjut deh. Silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya asbabun nuzul. Tidak mungkin seseorang bisa memahami ayat Al-Quran tanpa mengetahui sebab dan turunnya ayat Al-Quran tersebut. Suatu hal yang mustahil untuk memahami suatu ayat tanpa mengetahui latar belakang dan konteks dari ayat tersebut, kapan turunnya, dan bagaimana keadaan waktu itu. Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan, sebagaimana dikutip As-Sayuti menyebutkan dari adat kebiasaan para sahabat dan tabi'in itu, dapat diketahui bahwa apabila salah seorang berkata, turunnya ayat ini dapat dalam perkara ini, maka ayat yang dimaksud dengan kata-kata itu ialah bahwa ia tersebut berisikan hukum-hukum tentang dan sesuatu hukum-hukum tentang suatu bukan sebagai sebab turun ayat Al-Quran. Terkait surat Al-Qari'ah ini, tidak semua surat Al-Quran, surat yang ada di Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Jadi surat Al-Qari'ah ini, para ulama misalnya para ulama misalnya seperti Mustafa Al-Maraghi sepakat bahwa surat Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat itu tidaklah memiliki latar sebab khusus ataupun asbabun nuzul. Meskipun demikian, namun surat ini sendiri dapat dijadikan sebagai pengingat bagi umat muslim bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Adapun penggambaran tentang hari kiamat tersebut juga telah diterangkan dengan jelas lewat ayat 1 sampai 5 surat Al-Qari'ah. Meski tidak ada yang mengetahui asbabun nuzul surat Al-Qari'ah secara pasti, namun satu hal yang pasti bahwasanya firman Allah SWT yang ada dalam Al-Quran tersebut patut untuk umat muslim yakini kebenarannya dan patut untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Surat Al-Qari'ah sudah jelas hari kiamat, tentang hari kiamat yang akan terjadi pada suatu hari nanti. Semoga kita terhindar dari dahsyatnya peristiwa tersebut. Kiamat merupakan hari yang penuh dengan ketakutan dan bencana dahsyat yang luar biasa, menggetarkan hati dan pendengaran. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat hari kiamat itu sendiri. Dan yang kedua, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bencana-bencana dunia apabila dibandingkan dengan bencana hari kiamat, seakan-akan bencana dunia itu bukan bencana. Api dunia adalah dibandingkan dengan api akhirat, seakan-akan ia bukan api. Hal ini merupakan
peringatan keras dan ancaman yang tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala menyifati hari kiamat dengan dua hal. Pertama, pada saat itu manusia menjadi seperti anai-anai yang bertebaran. Kedua, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang mempunyai berbagai warna yang dihambur-hamburkan. Dan yang keempat, pada hari kiamat tersebut manusia dibagi menjadi dua kelompok sesuai berat dan ringannya timbangan amal mereka. Alhamdulillah itu dari saya. Insya Allah semoga kita terhindar dari bencana yang luar biasa itu suatu hari nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Nadia. Ya teman-teman, itu penjelasan dari kelompok kami. Dan terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil, ibrahnya dari materi ini, nanti di hari kiamat nanti, apa-apa yang menjadi karunia Allah, kuasaan Allah, itu semoga kita tidak sampai menyaksikan, nauzubillah, semoga kita tidak sampai menyaksikan hari kiamat, semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita sama-sama persiapkan diri bekal yang mumpuni gitu, yang cukup untuk kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan juga amanah sesuai dengan amanahnya gitu loh. Karena nanti di yaumul kiamat nanti, di hari kiamat nanti juga semua dipertanggungjawabkan gitu loh. Bahkan semua yang kita lakukan gitu loh. Kita menjadi mahasiswi, apa yang kita pelajari setiap harinya, apa yang kita dapat gitu, kita dikasih amanah anak, bagaimana kita mengurus anak dengan baik, kita dikasih amanah uang, kita dikasih amanah harta, kita dikasih amanah, pokoknya segala amanah gitu, kecil apapun gitu loh, nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang amanah gitu loh, semoga kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik gitu loh. Dan nggak lupa juga kita saling mengingatkan antara teman-teman gitu loh. Hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang gitu loh. Nggak cuma sholat, nggak cuma zakat, tapi kita nggak memperhatikan tetangga sebelah gitu, nggak memperhatikan saudari-saudari kita gitu, yang bahkan seharusnya kita tengok gitu loh. Kenapa kita harus khusyuk beribadah sendiri, sholat tahajud bangun sendiri gitu? Kenapa kita nggak saling mengingatkan gitu loh teman-teman kita, karena itu akan dapat ganjaran yang luar biasa gitu loh. Sosialisasi gitu, hablum minannas gitu, hablum minallah dan hablum minannasnya harus seimbang. Ya teman-teman, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Semampunya kami akan menjawab. Kalau kami nggak bisa menjawab, nanti akan dijawab oleh Ustadz. Oke, teman-teman, Ana buka sesi pertanyaan ya. Silahkan bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, sepertinya nggak ada yang mau bertanya ya. Oke, udah nggak sabar nih dengerin penjelasan secara keseluruh oleh Ustadz. Oke, kepada Ustadz Abi Amir Faisal Fat, kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya lengkap ya. Tapi kamu dengerin nggak kajian-kajian saya tentang tafsir Al-Qari di YouTube? Siapa yang dengerin? Ana dengerin Ustadz, tapi iya dengerin Ustadz, tapi kayaknya nggak sampai selesai. Oh, ya harus sampai selesai ya. Dengerin biar kamu memahami jalan pikiran saya tentang surah Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah ini diulang 3 kali. Ini di pembukaannya Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu bahwa itu adalah ditahwil untuk membuat rasa takut.
Karena biasanya orang yang takut, dia akan bersungguh-sungguh. Misalnya seorang mahasiswi takut tidak lulus ujian, maka dia akan bekerja keras untuk bisa lulus ujian. Takut ditolak menjadi mahasiswa atau mahasiswi, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kelulusannya. Jadi takut tuh membuat orang kerja keras. Misalnya takut ketinggalan pesawat. Itu orang menunggu jam 11 ya, jam 11 malam sudah menunggu karena pesawatnya berangkat jam 4. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat, takut ketiduran, bahkan sampai takut ketiduran. Karena takut ketinggalan pesawat. Nah, ada enggak orang yang takut ketinggalan tahajud misalnya, takut ketinggalan sholat subuh sampai enggak tidur misalnya. Rasa takut tuh membuat orang berhati-hati. Nah, itu salah satu ciri orang yang takut dirinya gagal di hari kiamat. Nah, itu semua terdapat dalam tiga pembukaan itu, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa adraka mal qari'ah, ini semua dalam rangka itu. Nah, makanya dalam Al-Quran seringkali Allah berbicara tentang takut. Wa ma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang takut itu dia akan mengendalikan nafsunya. Mengapa banyak orang buang-buang waktu? Ya, buang-buang waktu dengan nonton dan sebagainya. Karena dia nggak takut hari kiamat. Mengapa kok banyak wanita muslimah yang berhijab, mereka berjoget-joget di TikTokan atau di mana lah, di sosial media, di-share di mana-mana. Nah, karena nggak takut hari kiamat. Itu padahal kata Nabi kan tidak mungkin seorang wanita yang memakai jilbab tapi ditampak-tampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, berjoget-joget. Mereka nggak mungkin mencium baunya, harumnya surga. Tidak mungkin mencium harumnya surga, apalagi masuk. Mencium pun nggak akan pernah. Perhatikan, jadi jangan dikira ya itu main-main, itu serius itu. Sabda Nabi, la yashummu raihal jannah kasiyatun ariyat, tidak akan mencium harum surga wanita-wanita yang memakai hijab tapi mereka menampak-nampakkan lekuk tubuhnya, berjoget-joget dan seterusnya. Jadi itu karena apa? Karena tidak punya rasa takut. Nah, kemudian Allah gambarkan di sini tanda kiamat. Ada dua. Pertama, tanda yang dialami manusia. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus, manusia seperti laron yang berterbangan karena ketakutan. Nah, ini juga penting. Mengapa Allah menciptakan laron? Mengapa? Jadi jangan dikira laron nggak ada gunanya. Coba kamu nanti kalau musim laron, kamu perhatikan laron. Dia terbang, jatuh, dilepas sayapnya, jalan tanpa sayap, berbondong-bondong, berjalan ke sana kemari tanpa arah. Nah, seperti itu pemandangan hari kiamat. Jadi Allah menciptakan laron dengan tabiat yang seperti itu. Itu untuk menggambarkan hari kiamat. Karena kita nggak akan paham ini ayat kalau nggak ada laron. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Jadi itu gambarannya. Jadi maksud kalau musim laron, lihat laron. Tiba-tiba menumpuk gitu, sayapnya. Di mana-mana sayapnya, di mana-mana. Sama. Jadi ada orang nanti meninggalkan apa yang dia bawa. Yang paling mahal dibawa ditinggal. Karena berat. Jalan ke sana, jalan kembali, tinggal. Dia menumpuk di mana-mana. Itu gambaran hari kiamat. Kal farashil mabthus. Terus tanda kedua, apa yang terjadi pada bumi. Ternyata bumi Allah hancurkan. Nah, karena gunung sebagai pasak bumi, maka untuk menghancurkan bumi, Allah cabut gunungnya. Wa takunul jibal kal ainil mamfush. Gunung seperti debu yang berhamburan, hancur. Kenapa? Karena dia sudah dihancurkan oleh Allah, sehancur-hancur. Nah, setelah itu Allah SWT menggambarkan tentang amal. Bahwa nih, misalnya nih ya,
teman-teman, amal ini seperti neraca. Nih, lihat tangan saya. Ini kebaikan, ini keburukan. Nih, kalau amal kita lebih banyak, amal baik lebih banyak, nih ya, sedikit aja lebih banyak, maka aman nih. Berarti langsung masuk surga. Tapi kebalikannya, kalau amal buruknya lebih banyak, ya, ini sedikit aja, maka langsung masuk neraka. Maka perjuangan kita sekarang itu, jangan merasa aman. Kita sedang berjuang untuk melevelkan yang baik ini lebih banyak. Nah, itulah mengapa kita kalau ada kesempatan Ramadan memperbanyak amal, ya, waktu kosong memperbanyak amal. Jadi kita berangkat itu sebetulnya. Salat malam, salat tahajud, salat berjemaah di masjid. Itu semua dalam rangka itu supaya sakulat. Jadi ada dua istilah, sakulat dan khufat. Jadi kalau sakulat lebih berat, nanti lebih tinggi amal solehnya. Tapi kalau khufat berarti amal buruknya lebih banyak. Dua istilah ini penting sekali kita pahami, karena kalau kita nggak paham, kita nganggap hidup ini aman-aman aja. Gitu. Enggak, kita sedang berjuang, jangan sampai yang buruk lebih banyak. Gitu. Sama saja misalnya, yang 50-50, yang baik 50%, yang buruk 50%. Ini sudah nggak bisa langsung masuk surga. Mampir di Al-A'raf dulu. Di tempat Al-A'raf antara surga dan neraka, yang kalau berhembus angin surga dia senang, kalau berhembus angin neraka dia menderita. Jadi ini kondisi yang sedang berlangsung. Nah, itulah hal-hal penting dalam surah Al-Qari'ah. Semoga Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, Ustaz. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.